Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bincang-Bincang. Kali ini bersama Dr. Diki, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang. Dan tentunya kita masih membahas tentang obesitas itu sendiri pemirsa. Dan kalau tadi kita membahas tentang olahraga yang efektif untuk bisa mencegah risiko terkena obesitas. Nah, kali ini kita istirahat untuk dokter ya. Kalau misalkan kita beristirahat, terkadang ada yang bilang 8 jam efektif untuk seharian. Kira-kira apakah sudah benar 8 jam istirahat itu sudah efektif untuk mengurangi risiko terkena obesitas juga? Baik, memang tidur yang kurang itu berhubungan dengan peningkatan angka obesitas. Ya. Tidur yang kelamaan juga ya karena kurang aktivitas fisik, tidur terus juga bisa beresiko juga. Iya, betul. Artinya begini, kita tuh semua tuh harus dalam keadaan seimbang. Ya. Dan seimbangnya itu sesuai dengan kategori usia. Ya, rata-rata memang kalau untuk usia 40 tahun ke atas itu ya sekitar 7 jam. Kurang lebih 7 sampai 8 jam kurang lebih ya. Oke. Ya itu. Itu dalam sehari. Dan tidurnya harus berkualitas. Karena tidur yang tidak berkualitas itu akan menyebabkan terjadinya konsekuensi yang tidak baik. Ya, konsekuensi metabolik ya seperti nanti akan jadi obesitas. Peningkatan kadar gula darah karena stres yang tinggi, risiko jantung yang meningkat dan seterusnya. Baik. Jadi memang harus ada aktivitas yang cukup, pola makan yang cukup, manajemen stres ya, dan istirahat yang cukup tentu saja. Baik, tidur yang berkualitas itu tidurnya seperti apa dokter kalau boleh tahu? Ya, pertama tidurnya waktunya mencukupi, sesuai dengan kelompok usia. Yang kedua adalah tidur yang benar-benar tidak terganggu di waktu-waktu di sela tidur. Ada yang dinamakan insomnia ya, pernah dengar ya? Ya. Insomnia ini ada 3 kategori. Jadi memang yang pertama adalah susah memulai tidur. Jadi kok sampai malam nggak tidur, udah berubah lama tapi tidak segera masuk ke fase tidur. Iya. Itu. Ada yang kedua adalah tidur tapi tidak nyenyak. Baik. Ini juga insomnia. Baik. Yang sering bangun begitu ya? Sering bangun, terganggu oleh nightmare dan seterusnya, atau mungkin bolak-balik kepingin buang air dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah ketika bangun tidur, ini tempat insomnia juga yang terakhir, bangun tidur tapi dia merasa lelah. Itu juga insomnia. Insomnia. Oke. Jadi harusnya orang dari bangun tidur itu kan memang seger ya. Ini malah justru nggak bangun tidur malah lemes. Jadi tidurnya tidak berkualitas. Itulah yang namanya insomnia. Jadi bisa dipastikan kalau misalnya kita tidur tiba-tiba bangunnya kecapean, justru berarti kita tidak mencapai tidur yang berkualitas pemirsa ya. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi. Nah, kira-kira ini ada kasus yang seseorang makan sedikit, tidur juga tepat waktu, kemudian berjalan kaki minimal 1000 langkah setiap hari, tetapi berat badan tidak kunjung turun. Kira-kira apa yang terjadi dengan tubuh seseorang yang seperti itu, dokter? Iya, setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda. Tidak sama perlakuannya. Jadi kalau saya mungkin perlu 5 km lari untuk menurunkan berat badan, Mbak Iva mungkin cukup 3 km seperti itu. Jadi memang porsinya berbeda-beda. Nah, cuman yang dijadikan patokan adalah bukan yang namanya 1000 langkah tadi. Tapi yang pertama olahraganya macam olahraga apa dulu? Olahraga yang memang benar-benar bisa untuk menurunkan berat badan. Yang basisnya sebagian besar adalah aerobik. Lari, jalan cepat, berenang, mendayung, ya, seperti itu. Berenang, mendayung, kemudian lompat tali, senam aerobik. Nah itu anunya, apa namanya, basisnya. Atau bersepeda, ya, itu basisnya seperti itu. Olahraganya dulu apa? Yang kedua harus mencapai target tadi, Mbak. Masuk ke dalam zona latihan, training zone. Training zone tadi ada rumusnya. Jadi bisa dibuka di internet ya. Kira-kira rumusnya 220 dikurangi usia. Dikalikan 70%. Itu nanti heart rate atau denyut jantungnya harus mencapai itu dulu. Kemudian yang ketiga adalah lama olahraganya. Lama olahraganya pokoknya sepekan itu kurang lebih 150 menit. 150 minimal. Minimum itu memang yang dianjurkan oleh WHO. Ya. Keempat, time olahraganya, frekuensi dalam sepekan. Jadi tidak bisa saya borong saya hanya sempat olahraga akhir pekan saja, weekend, hari Sabtu karena nggak masuk kantor, misal gitu, langsung 150 menit, itu juga tidak boleh.
ngedrop nanti jadinya tubuhnya ya dokter. Tidak baik karena akan terjadi reaksi yang merugikan ya, oksidasi, stres yang berlebihan, memicu serangan jantung mendadak dan seterusnya. Baik, itu yang menjadi salah satu faktor terjadinya kadang ada seseorang yang pada saat berolahraga tiba-tiba meninggal dunia. Iya, seperti itu. Oke, baik. Nah, tapi juga ada juga kasus ketika seseorang merasa berat badan tubuhnya ideal seperti itu. Nah, tapi juga dia mengeluh karena lemak tubuhnya juga belum berkurang. Nah, kira-kira ini seperti apa? Apakah juga perlu periksa ke dokter untuk mengetahui beresiko terkena obesitas atau tidak? Bagaimana? Iya. Begini, memang ada yang namanya lemak visceral. Ya. Kalau perut itu kan lemak berhubungan dengan ini ya, lemak-lemak suputan ya, suputan dan seterusnya. Ada juga yang lemak visceral. Lemak visceral itu lemak dalam, tempat menggantungnya usus dan seterusnya. Itu banyak lemak-lemak. Itu juga berhubungan dengan berbagai kelainan metabolik. Berhubungan dengan berbagai penyakit penyebab kematian pada orang dewasa, serangan jantung, stroke. Ya, terjadinya risiko kanker, autoimun, dan bahkan juga berisiko kena COVID. Ya, seperti itu. Nah, lemak-lemak itu, entah itu obesitas sentral di perut atau lemak visceral, itu harus dihilangkan. Baik. Ya, dengan olahraga, makanan, pola hidup yang bagus, ya. Terus kemudian tidak santai-santai, makanannya juga penting, harus dijaga, banyak seratnya, ya. Kurangi trans fat, kurangi lemak jenuh dan seterusnya. Baik. Nah, yang berikutnya Mbak, yang tidak boleh dilupakan juga, harus cek laboratorium. Karena ada beberapa orang yang mempunyai bakat kelainan kolesterol, itu meskipun beratnya normal-weight, dia ternyata kolesterolnya tinggi sekali, dislipidemi. Jadi ini yang harus dihindari. Baik. Banyak juga loh yang kena penyakit jantung atau stroke, orangnya juga sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa begitu ya dokter. Karena dia ternyata tidak pernah cek lab dan ternyata di laboratorium itu terjadi kekacauan. Baik, itulah kenapa perlu kita harus periksa ke dokter jika terjadi sesuatu yang mungkin dirasa tidak enak di tubuh kita begitu ya. Tadi kita berbincang dan juga membahas tentang lemak di perut yang tadi sudah saya tanyakan juga ke Dokter Diki bahwa untuk lemak di perut ini harus dihilangkan. Nah, yang sering terjadi di masyarakat saat ini adalah orang-orang menginginkan cara instan untuk menghilangkan lemak di perut. Ada yang memilih, kalau perempuan memilih korset misalkan, terus kemudian juga sedot lemak. Kira-kira ini bagaimana dokter? Ya, itu tentu cara yang tidak fisiologis ya. Ya, karena barangnya, yang penting begini, kalau memang itu terjadinya oleh karena faktor risiko yang tidak terkontrol, tidak pernah makannya sehat, kurangnya gerak dan seterusnya, dia akan numpuk. Kalaupun nanti diambil, dia akan terbentuk lagi. Ya, karena memang tempatnya masih ada, orangnya masih hidup, masih ada tempatnya, masih ada gennya yang predispose ya, yang memang gen yang benar-benar bisa mencetuskan keadaan seperti itu berulang, kemudian tidak dirubah. Ya, memang harus tidak fisiologis sekali, sedot lemak, ya, atau apapun perutnya dipotong kayak atau gimana gitu ya. Resikonya apa saja dokter kira-kira untuk kesehatan? Ya, tentu saja akan terjadi ketidakseimbangan hemodinamik ya. Baik. Salah satunya ya misalnya pendarahan. Ya, pendarahan karena bekas operasi tadi itu, karena itu memotong ya, mengurangi massa tubuh yang besar ya, seperti itu. Makanya kalaupun itu terjadi untuk alasan kosmetik, kalau alasan medis saya belum melihat adanya rekomendasi ya. Kalau alasan kosmetik saya sering melihat. Ya, kalau alasan kosmetik bisa jadi dipotong dan sebagainya, tapi memang harus dilakukan oleh ahlinya. Harus dilakukan dengan ahlinya, dan itu pun juga harus dengan hati-hati, jangan sampai nanti terjadi permasalahan di kemudian hari karena itu tadi sedot lemak ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi tentunya bersama dengan Dokter Diki. Tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang.